Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan video penjelasan terkait dengan kriteria siswa yang bisa mendapatkan bantuan PIP. Pada video ini akan dijelaskan beberapa syarat siswa yang bisa masuk kriteria penerima bantuan program Indonesia Pintar. Perlu diketahui, bantuan program Indonesia Pintar merupakan sebuah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada setiap calon penerima PIP. Namun tidak semua siswa bisa mendapatkan bantuan PIP ya. Oleh sebab itu, untuk bisa mendapatkan bantuan PIP, maka calon penerima harus bisa memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dinyatakan layak sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar. Selanjutnya di sini akan dibahas yaitu mengenai siapa penerima dana PIP. Nah, bisa dilihat di sini ada dua kriteria, yaitu calon siswa yang bisa menerima dana bantuan program Indonesia Pintar. Dimulai dari yang pertama, di sini adalah siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat di DTKS. Di sini dijelaskan pada poin pertama, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS itu memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Kemudian poin kedua, pemadanan DTKS dengan Dapodik dilakukan oleh Busdatin Kemensos. Selanjutnya poin 3, ketepatan sasaran penerima PIP dipengaruhi dari keakuratan DTKS. Jadi ini adalah kriteria yang pertama. Kita lanjutkan ke kriteria yang kedua. Di sini yaitu siswa yang masuk dalam kriteria kedua adalah siswa yang keluarga miskin atau rentan miskin yang diusulkan dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan dalam kategori non-DTKS. Di sini dijelaskan pada poin pertama, pengusulan itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan data layak PIP yang diinput oleh sekolah melalui aplikasi Dapodik atau data pokok pendidikan. Kemudian pada poin kedua, ketepatan sasaran penerima PIP dipengaruhi dari pemilihan layak PIP oleh sekolah dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Selanjutnya di sini bisa dilihat ada alur berupa infografis tentang penetapan penerima PIP berdasarkan data dari DTKS. Jadi dimulai dari sebelah kiri di sini ada calon penerima PIP. Sumber datanya dari Dapodik, kemudian dilakukan pemadanan dengan data dari DTKS. Nah, setelah dilakukan pemadanan, di sini akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika siswa layak kemudian belum memiliki rekening yang aktif, maka siswa wajib melakukan aktivasi, yaitu dengan cara pembuatan rekening. Nah, setelah rekening aktif, dana akan disalurkan ke rekening penerima PIP. Kemudian kemungkinan yang kedua, apabila siswa layak dan sudah memiliki rekening yang sudah aktif, maka di sini dana langsung disalurkan ke rekening penerima PIP. Jadi di sini alurnya berupa yang pertama adalah tahapan nominasi PIP, yaitu berupa SK nominasi penerima PIP. Kemudian pada penerima PIP dan KIP itu ada SK pemberian PIP. Kemudian selanjutnya ada penetapan penerima PIP dari data non-DTKS. Di sini alurnya dari sebelah kiri, yaitu Dinas Pendidikan mengusulkan data siswa yang masuk kriteria sebagai calon penerima PIP itu diinput atau diusulkan melalui aplikasi Si Pintar. Si Pintar itu adalah sistem informasi program Indonesia Pintar. Kemudian ya, pemangku kepentingan di sini juga melakukan pengusulan lewat aplikasi Si Pintar. Salah satunya ketika pemangku kepentingan itu bisa, contohnya adalah satuan pendidikan atau sekolah, dan bisa mengusulkannya lewat aplikasi Dapodik dengan cara mengisi pada rincian identitas data siswa itu untuk penghasilan orang tuanya dibuat minimal di bawah 500.000, maka nanti akan masuk ke kategori
layak menerima PIP, karena di situ akan terdeteksi dengan penghasilan tersebut keluarganya yaitu keluarga yang rentan miskin. Kemudian setelah dilakukan verifikasi di sini berupa pemadanan, sama seperti yang bagian awal tadi, yaitu akan ditemukan atau diidentifikasi dan akan ada dua kemungkinan. Dari yang pertama yang atas, jika siswa tersebut layak PIP dan belum punya rekening, maka aktivasi dulu buat rekening. Setelah punya rekening, dana akan tersalurkan. Kemudian kemungkinan yang kedua, setelah rekeningnya aktif atau dia sudah punya rekening, nggak perlu aktivasi, maka dana langsung disalurkan ke rekening tersebut dan bisa dicairkan. Selanjutnya di sini ada kebijakan penyaluran dana PIP. Ada 5 poin yang di sini dijelaskan ya. Jadi pada poin pertama, penyaluran dana PIP hanya kepada penerima PIP yang telah memiliki rekening aktif. Penyaluran dana dilakukan hanya kepada penerima dana dengan status rekening aktif yang ditetapkan dalam SK pemberian PIP. Sedangkan penerima PIP yang belum memiliki rekening aktif ditetapkan pada SK nominasi. Dan di sini syaratnya harus melakukan aktivasi. Kemudian pada poin kedua, SK pemberian PIP. Ini berisi daftar nama penerima PIP yang telah memiliki rekening aktif dan mendapatkan dana PIP. Jadi prosesnya dana langsung ditransfer sesuai dengan jadwal pencairan. Nah, setelah dana masuk ke dalam rekening, maka peserta didik bisa mencairkan dana tersebut. Pada poin ketiga, SK nominasi PIP ini berisi daftar nama nominasi PIP yang rekeningnya belum aktif dan saldo awalnya itu 0. Sehingga diharapkan segera melakukan aktivasi rekening untuk dapat ditetapkan sebagai penerima PIP pada SK pemberian PIP. Lanjut pada poin 4, di sini adalah proses aktivasi rekening. Nah, di sini proses aktivasi rekening diberikan batas waktu atau perintah kuasa pengguna anggaran. Biasanya 3 bulan dimulai dari surat edaran PIP itu dikeluarkan ya. Kemudian poin 5 yaitu penyampaian SK. Di sini SK pemberian PIP dan SK nominasi PIP beserta seluruh daftar nama siswa seluruhnya dapat diakses di aplikasi yang namanya Si Pintar atau aplikasi PIP ya, oleh Dinas Pendidikan atau oleh satuan pendidikan dan juga oleh pemangku kepentingan. Jadi ini adalah syarat atau kriteria siswa yang bisa masuk sebagai calon penerima bantuan PIP. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dibahas pada video selanjutnya secara detail dan mendalam. Baik, sekian ya video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.